Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat channel Rumah Cici Maros. Dimanapun kini sahabat-sahabatku berada, selamat menjalankan aktivitas dan kembali saya doakan semoga aktivitasnya hari ini selalu diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sahabat channel Rumah Cici Maros, di kesempatan kali ini saya kembali akan berbagi tips kepada teman-teman tentang budidaya cacing fosfor atau cacing susu ya. Nggak tahu di daerahnya teman-teman ini namanya cacing apa, intinya setiap daerah pasti beda namanya ya. Oke, kali ini saya akan berbagi tips tentang cacing ini atau media dari cacing ini ya. Kita akan membahas medianya. Nah, namun sebelumnya untuk mendukung terus channel Rumah Cici Maros, jangan lupa like, subscribe, dan share ya ke teman-teman kalian jika ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke. Ya, di video-video sebelumnya teman-teman atau sahabat channel kita menggunakan serbuk kayu atau bekas backlog jamur sebagai media dari cacing fosfor ya, atau cacing sutra. Namun kali ini kita membuat medianya itu berbeda. Jadi media kali ini yang kita gunakan itu berupa tanah gembur ya, bukan tanah yang padat, melainkan tanah yang gembur. Jadi teman-teman bisa lihat hasil dari cacingnya atau cacing fosfornya itu gini guys. Nah ini dia. Nah ini gemuk-gemuk ya. Oke, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang mengapa saya menggunakan tanah bukan serbuk kayu lagi, karena teman-teman pasti ketahui bahwasanya beberapa bulan yang lalu ya sering kita gunakan serbuk kayu atau backlog jamur sebagai media dari cacing fosfor ini, karena kita mengejar casting dari cacing sutranya ya. Nah, namun kali ini saya tidak mengejar castingnya, melainkan saya ingin mengejar perkembangbiakan cacing itu sendiri. Nah, itu jauh lebih pesat ya jika teman-teman menggunakan tanah seperti ini. Jadi saran saya, tanah yang digunakan adalah tanah yang gembur ya. Bisa sih tanah padat. Ini jujur saya agak padat karena ini adalah bekas dari cacing sutra ya. Ini adalah lumpur dari cacing sutra yang saya tiriskan hingga padat seperti ini, dan saya jadikan sebagai media cacing fosfor guys. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kita bongkar saja bagian sininya supaya teman-teman lihat hasilnya. Nah, ini adalah media cacing sutra ya guys, ini cacingnya. Karena habitat dari cacing susu sendiri atau cacing fosfor sendiri adalah tanah. Jadi di sini saya menggunakan tanah sebagai medianya juga. Nah, jadi kita samakan habitatnya tuh guys. Tapi ya, jadi cacingnya itu gemuk ya, gemuk. Beda dengan waktu kita menggunakan serbuk kayu atau backlog jamur, medianya itu cacingnya itu akan gemuk jika menggunakan banyak pakan ya. Beda dengan ini, kalau ini jarang saya kasih pakan, dan alhamdulillah hasilnya itu gemuk ya, karena dia memakan serat-serat tanah. Nah itu guys, bisa teman-teman lihat ya, tuh cacingnya. Cuman terkendalanya di sini kita itu untuk proses pengambilannya. Nah sini gemuk-gemuk cacingnya itu bisa teman-teman lihat, segar gemuk, karena memang ini kita sesuaikan dengan habitat aslinya ya. Tuh. Jadi ini satu kolam ini cacing fosfor. Oh ini juga ya, dua kolam cacing fosfor. Ini baru saya juga mulai lagi kembali saya budidaya cacing fosfor ini, karena kemarin saya dominankan ke cacing sutra ya. Nah, jadi teman-teman, jika kita perhatikan tanah dari cacing susu ini itu ya alhamdulillah lumayan mulai gembur ya, karena ini sudah digemburkan sendiri oleh cacing fosfornya guys. Jadi ini ya teman-teman lihat sendiri, saya bongkar buat teman-teman. Nah jujur ini agak padat tuh cacingnya ya, tuh segar ya tuh, dan perkembangbiakannya alhamdulillah lumayan pesat juga, lumayan cepat, karena ini habitatnya memang dari tanah, dan kita menggunakan tanah pula untuk perkembangbiakan dari cacing susu ini sendiri. Oke sahabat channel,
Mengapa saya gunakan tanah? Karena saya memanfaatkan bekas cacing sutra ini. Saya tidak perlu ambil tanah lagi. Nah, jadi saya cukup tiriskan bekas cacing sutranya, tanah dari cacing sutra atau lumpur dari cacing sutra itu, hingga saya gunakan sebagai ini media cacing susu. Karena jujur saja ya, perkembangan biakannya itu jauh lebih pesat, jauh lebih wow. Jadi ini saran dan tips buat teman-teman yang ingin ini budidaya cacing fosfor dengan menggunakan tanah. Jika teman-teman di sana, di daerahnya teman-teman itu tidak ada yang namanya serbuk kayu atau backlog jamur, jadi bisa menggunakan tanah ya. Nih kita mau bongkar-bongkar dulu ya. Jadi ini bekas makannya guys, ini tanah. Ini kalau dulu kita jadikan ini kascing ya, kalau serbuk kayu. Karena ini tanah, dan pakannya sini saya kasih roti bekas atau roti tawar yang bekas limbah ya, limbah pembuangan tuh guys. Jadi gemuk-gemuk semua ya, gemuk-gemuk cacing itu. Cuman terkendalanya sini, kita proses pengambilannya itu susah guys. Tuh ini tidak terlalu makan, tidak terlalu saya beri pakan, dan hasilnya pun ya tapi ya tuh. Ini buat teman-teman saya sengaja bongkar. Tuh ya kan, tuh nih. Kemarin saya ambil bibit itu dari limbah pembuangan jagung, dan alhamdulillah hasilnya tetap ya bertambah guys. Tuh gemuk ya, gemuk. Nah, ini kategorinya sehat. Tuh wow, main ya. Jadi ini tips buat teman-teman, semoga ini video bermanfaat, video singkat ini bermanfaat meski singkat-singkat begini. Karena ini pengalaman saya bagikan kepada teman-teman dalam berbudidaya cacing fosfor ya. Jadi selain dari backlog jamur, teman-teman bisa menggunakan tanah, bisa juga menggunakan backlog. Cuma kalau backlog itu kita harus rajin-rajin beri pakan guys, karena serat dari serbuk kayunya itu kurang buat dimakan sama cacing. Nah, beda halnya dengan tanah. Kalau tanah cacing itu gemuk ya, gemuk ini bulat-bulat gitu guys. Oke, di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya, salam inspirasi usaha. Semoga video singkat ini bermanfaat buat teman-teman. Akhir kata saya ucapkan jangan lupa like, subscribe, dan share jika video-video Maca Simarus bermanfaat.